Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bersama Mr. James di sini dan Bapak Sarwidi MPD selaku pengawas ya. Terima kasih telah hadir di Ngopi Cak, ngobrol pintar ala Wicaksana, Pak. Jadi ini alhamdulillah Wicaksana SMK sebagai pusat keunggulan kita sudah hadir di tengah-tengah masyarakat, bahwasanya dari pusat keunggulan ini semoga bisa memberikan imbas ya kepada sekolah-sekolah lain ya. Kepada Bapak Sarwidi selaku pengawas ya, kira-kira untuk pengembangan pendidikan itu dari SMK pusat keunggulan, menurut Bapak dari Wicaksana sendiri itu bagaimana, Pak? Saya sebagai pengawas memantau dari awal perkembangan SMK Wicaksana ketika mendapatkan bantuan program SMK Pusat Keunggulan. Saya lihat hasilnya sangat memuaskan. Alhamdulillah. Karena dari bantuan baik secara fisik maupun non fisik sudah bisa dilaksanakan oleh SMK Wicaksana Ahli Pabenda, sehingga bisa terlihat ruang prakteknya sudah sangat lengkap, sehingga diharapkan siswa ketika lulus memiliki kompetensi sesuai dengan program kaliannya masing-masing. Nah ini Pak, kalau menurut apa namanya ya, kalau kita hanya mengacu pada satu jurusan ya, untuk pendidikannya kita jurusannya ini, keahliannya ini, sedangkan kita untuk pengembangan ilmu pengetahuan itu sangat pesat sekali itu Pak. Jadi media juga sangat banyak. Kita dari Wicaksana juga punya program di luar jurusan, itu kira-kira menurut Pak Sarwidi gimana Pak? Misalnya kayak podcast macam ini, jadi kita untuk pengembangan nggak cuma misalnya hanya TKJ saja, tapi mereka juga bisa out of the box daripada jurusannya itu sendiri. Itu pripun Pak? Oh ya, malah bagus sekali. Bagus sekali. Karena yang namanya orang kalau bisa memang jangan hanya punya satu kompetensi. Makin banyak kompetensi atau istilahnya multi talenta, ini justru untuk menghadapi tantangan kehidupan akan lebih siap dibandingkan orang hanya, mohon maaf, hanya bisa satu bidang, satu skill saja atau satu skill. Jadi kalau bisa dikembangkan skill-skill yang lain ya malah lebih bagus. Misalnya di sini ada seorang perawat yang kemudian juga punya skill sebagai penyanyi misalnya, itu juga saya kira nggak masalah. Termasuk skill-skill yang lain barangkali punya keterampilan lain yang kadang-kadang di luar program kalian ketika sekolah. Karena nantinya ketika di masyarakat banyak juga orang yang bekerja malah tidak sesuai dengan apa yang diambil jurusannya ya. Tapi nyatanya sukses. Jadi kalau juga misalnya dikembangkan kompetensi lain, meskipun di sekolah tersebut istilahnya jurusannya tidak ada, ya nggak masalah. Iya. Tapi banyak ya kayak gitu Pak. Maksudnya gini, banyak orang yang sukses di luar dari bidang keahlian yang dia ambil dulu pada waktu sekolah gitu ya. Jadi ada yang ya banyak pertanyaan sih tentang kurikulum yang baru ini Pak, kurikulum Merdeka Belajar gitu. Pripun itu maksudnya Pak? Jadi banyak pertanyaan dari Belajar ini memang memberikan kesempatan kepada sekolah, kepada guru untuk bisa mengembangkan lebih leluasa sesuai dengan kondisi sekolah, kemudian kearifan lokal yang ada. Karena pemerintah hanya menetapkan capaian pembelajaran yang nantinya penjabaran pelaksanaannya di sekolah itu guru benar-benar memiliki kemerdekaan untuk mengembangkan sesuai dengan kondisi sekolah. Seperti itu ya. Telah hadir di tengah kita juga Bapak Kepala Sekolah SMK Wicaksana, Bapak Haris Yusman, Askepners. Monggo silakan Pak. Kita mau tanya-tanya bagaimana pengembangan Wicaksana di Al Hikmah Sirambok ini ya. Ya monggo silakan Pak. Duduk sini. Mundur lagi saya ya. Gampang tikat ini. Ini telah hadir Bapak Kepala Sekolah Haris Yusman, Askepners. Jadi selama awal kedudukan Wicaksana nih beliau nih yang memimpin Pak.
Jadi, belum tergantikan. Kira-kira suka duka atau kendala apa saja yang dialami sehingga SMK Wicaksana bisa sebesar ini, Pak? Ya. Oke, matur suwun Pak Jamal dan Pak Sarwidi. Izin ini di prank ini, ngeprank malah kena prank ya. Ngeprank Pak Sarwidi malah saya kena prank. Jadi untuk memang suka duka itu sangat banyak banget ya, sekali lagi 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun jalan ini hampir kita menginjak SMK Wicaksana Al-Hikmah dari bulan Mei 2010 sampai dengan sekarang, bukan waktu yang singkat ya. Sangat banyak sekali suka duka lah yang sudah kita laksanakan, tetapi kita berprinsip pada dulu ngendikan Abah Masrur, sekolah harus berkemajuan dan sekolah juga harus bisa mengikuti segala perkembangan zaman. Apapun bungkusnya tetap isinya adalah pesantren alias ngaji. Jadi Abah Masrur juga merupakan sosok yang pro dengan kemajuan. Jadi itu yang harus kita sebagai putra-putra beliau harus bisa, santri-santri beliau harus bisa melihat sisi positif bahwa Abah Masrur mendukung kemajuan, kita juga harus bisa mendukung kemajuan. Apalagi dengan tadi disinggung ada kurikulum Merdeka Belajar, memang kurikulum itu selalu terbarukan. Kita jangan jadi orang yang skeptis terhadap suatu hal-hal yang baru. Jadi harus berpikir positif, insya Allah segala-segala yang baru itu bisa mendatangkan kemajuan untuk kita semuanya. Tapi jangan istri baru Pak Jan, itu kalau istri baru itu nggak bisa. Yang itu menuju lebih baik nggak apa-apa. Ini berkaitan dengan kurikulum. Mengapa selalu berubah? Ya karena memang ilmu pengetahuan juga selalu berubah, sehingga kita sebagai pintu gerbang ilmu pengetahuan di sekolah ya memang harus menyesuaikan. Cuma efeknya nanti dari tim pengajarnya nih Pak, tenaga pendidiknya ini. Oh ya. Sudah belajar lagi. Jadi secara lagi. teoritis memang sekitar 10 tahun itu ada kurikulum harus ditinjau ulang. Tapi yang namanya berubah di sini bukan berarti berubah total. Intinya penyempurnaan. Ya mungkin kalau kita yang alami kurikulum tahun 94, tahun 2004, ya gitu. Terus 2013, nah ini sekarang KPK nanti menjadi kurikulum merdeka. Ada masukan Pak buat Pak Kepala ini biar lebih maju lagi Wicaksana gitu. Ya pokoknya harus tetap semangat, tetap konsisten. Yang jelas mengabdikan diri di dunia pendidikan, istilahnya bukan untuk mencari materi, tapi benar-benar untuk mengabdikan diri supaya bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Apalagi ini kebetulan anak-anak pondok, sehingga punya nilai plus. Sesuai dengan visi misi nih. Ya, anak bisa memperoleh ilmu agama yang mendalam, juga memperoleh ilmu pengetahuan yang nanti bisa digunakan untuk bekal hidup. Amin. Siap. Cuman ya apa ya, kelihatannya anak terforsir. Karena begitu selesai pendidikan formal, anak ngaji full. Sehingga, tapi saya kira karena memang masa pertumbuhan otak sedang maksimal, sehingga meskipun dituntut harus menghafal berbagai macam mungkin hafalan-hafalan seperti tuntutan dari pondok, ya karena memang sedang masanya, ya asal anak tersebut yang mondok dan sekolah di sini benar-benar anak tersebut minat, bukan karena paksaan orang tua, kamu harus mondok sambil sekolah. Sebagian ada yang kayak gitu saya Pak. kira juga mereka nantinya akan bisa maksimal di dalam sekolah ini. Jadi memang Al-Hikmah ini sudah menerapkan sebelum adanya undang-undang itu yang full day school itu Pak. Jadi di sini memang sudah full sekali ini sampai jam 10. Dari pagi jam 7 sampai jam 10 malam kita belajar terus. Jadi bukan full day school tapi every day school. Every day school. Tapi yang penting menu yang disiapkan oleh pondok istilahnya punya nilai gizi yang tinggi ya. Alhamdulillah. Sehingga antara energi yang dikeluarkan untuk belajar dengan ya asupan gizi yang masuk, kalau mungkin seimbang kan agak mending lah. Ya buktinya gemuk-gemuk Pak santri sini Pak. Ya berarti secara psikis mungkin merasa kerasan betah untuk sekolah di sini. Dan memang saya lihat ya ini pondok yang sudah sangat besar,
sangat terkenal di seluruh Nusantara, sehingga mereka yang datang dari jauh mungkin sudah benar-benar punya motivasi yang tinggi dan minat yang bagus untuk mondok sekaligus sekolah formal. Terima kasih Pak Ya, Sarwidi sama-sama. dan Pak Haris telah hadir di Ngopi Cak ya, ngobrol pintar ala wicaksana. Oke. Sekian Kayak bahasa dari kami. Madura sih pakai cak gitu. Iya, Cak, soalnya cak. saya cari-cari nama apa ya yang ada wicaksananya. Tadinya mau waduh. Kayaknya kurang masuk juga nih. Nanti dalam tahap diskusi dulu Pak nih. Jadi nanti kita rapat lagi untuk puputannya podcast ini Puputan ceritanya. arang. Puputannya belum. Kalau gamelan kan namanya Kamahia, Pak. Kamahia gamelan. Kan sudah Kamahia. ada. Monggo barangkali Pak Sarwidi punya Urun, masukan. urun, monggo. Urun rembuk. Senang. Podcastnya Ya, terserah. Jadi Nama intinya yang terbaik lah, yang penting berkesan dan punya makna. Iya. Yes, ya. Jadi intinya podcast ini dibuat untuk sebagai wadah ya. Jadi Kreasi wadah siswa. kreasi siswa dari segi tentunya ilmu pendidikan baik agama maupun pendidikan ya yang secara duniawi kayak gitu, Pak. Iya. Sekian dari Mr. James ini bersama Pak Sarwidi dan Pak Sebelum ditutup, Isman. Sebelum ditutup kita akan saksikan lantunan ya. Ya. Suara emasnya Pak Sarwidi katanya wah hobi sekali ini nyanyi. Minta satu albumnya Pak full ya. Satu untuk album. dinyanyikan ya. Segera dapatkan Terima kasih. kasetnya. Sekian dari Ngopi Cak, ngobrol pintar wicaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musik. Waalaikumsalam warahmatullahi Opo aku salah Derek. Udah, ya monggo. yen aku cerita Mantap. opo anane Oke. wong sing neng sandingmu ben melu krungu piye tenane Asik. opo aku salah yen aku kondo opo anane ceritane tresno nalika biyen aku lan kowe. Ayo Mas. Nanti belajar. Senadyan kowe ngilang rabi so disawang nanging ning ati tansah kelingan manise janjimu kuwi nglarani ati. Senadyan aku loro ning si kuat nyangga tatu sing ana ndodho perih rasane yen eling kowe angel tambane. Apa aku salah yen aku cerita apa anane wong sing ning sandingmu ben melu krungu piye tenane. Apa aku salah yen aku kondo apa anane ceritane tresno nalika mbiyen aku lan kowe.